Yo minasan, selamat datang kembali di channel gua. Kali ini gua bakal membahas spoiler untuk kelanjutan anime Tsukigami Chibiku. Gua akan membahas dari web novelnya. Di sini gua membahas dari chapter 84 sampai 86. Video ini adalah kelanjutan dari video gua yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, alangkah baiknya kalian tonton dulu video gua. Jangan lupa juga subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita cus ke videonya. Oke, langsung aja kita mulai ke chapter 84. Di chapter 84 dibuka dengan Makoto dan Shiki yang sedang mengikuti briefing bersama dengan staf akademi. Mereka membicarakan program kerja yang akan dilalui oleh Makoto dan Shiki. Di sini, Makoto bilang kalau Makoto tidak akan mengambil terlalu banyak siswa karena dia sangat sibuk oleh pekerjaannya sebagai pedagang. Setelah selesai menjelaskan program kerja, Makoto dan Shiki pun diajak berkeliling oleh staf akademi, mengunjungi perpustakaan, kantin, dan lain-lainnya. Setelah semua acara selesai, Makoto dan Shiki pergi dari ruangan. Mereka berdua pergi ke tempat yang berbeda. Makoto pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi, sedangkan Shiki pergi ke ruang resepsionis. Setibanya di perpustakaan, dia bertemu dengan sosok gadis cantik berkacamata. Ternyata nama gadis itu adalah Eva. Eva adalah pustakawan di akademi, dan yang mengejutkannya lagi, ternyata Eva adalah kakak Ruria, gadis yang diselamatkan oleh Makoto. Akhirnya Makoto dan Eva mengobrol singkat. Setelah itu, Makoto lanjut mencari buku yang dia inginkan. Selang beberapa lama, Shiki kembali dari ruang resepsionis. Dia menghubungi Makoto kalau urusannya sudah selesai. Setelah itu, mereka berdua pergi dari akademi menuju ke kuil petualang untuk melihat toko yang akan mereka beli nanti. Di chapter 85, Makoto sudah mulai mengajar murid-muridnya di akademi. Di sini, Makoto sangat khawatir karena murid-muridnya sangat tidak menyukai Makoto di awal-awal. Di sana Makoto menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke lapangan karena Makoto akan memulai pelajaran praktik sihir. Setelah murid-muridnya datang, di sini Makoto bersikap tegas. Intinya, Makoto jadi cool killer. Sedangkan Shiki menjadi sosok guru yang lembut dan baik. Sebenarnya Makoto sudah merencanakan ini dari awal gitu. Tapi Shiki tadinya tidak menyetujui. Tapi akhirnya Shiki mengikuti rencana Makoto. Singkat cerita, Makoto mengecek kemampuan murid-muridnya satu persatu. Di sini Makoto menyimpulkan kalau murid-murid Makoto itu ampas atau lemah karena mereka hanya bisa menggunakan satu elemen sihir. Di sini Makoto menjelaskan kalau gak bagus seorang penyihir hanya bisa satu elemen saja, karena mungkin aja nanti mereka akan menghadapi penyihir yang elemen sihirnya berlawanan dengan elemen sihir mereka. Seperti misalnya gue elemen sihirnya api bertemu dengan seorang penyihir elemennya air, jadi gue gak diuntungkan itu. Nah, habis itu salah satu muridnya Makoto bertanya, apakah Makoto bisa lebih dari satu elemen sihir? Atau bisa bertarung dengan orang yang elemen sihirnya berlawanan dengan elemen sihir milik Makoto? Nah, akhirnya Makoto pun membuktikannya dengan latihan tanding bareng Shiki. Karena Makoto berpikir jika hanya teori saja nggak bakal berguna. Nah, kita masuk ke pembahasan chapter 86. Di awal-awal kita akan melihat pertarungan antara Makoto dan Shiki. Di sini Shiki langsung menggunakan tongkat sihirnya dan dengan cepat berada di depan Makoto. Tongkat sihir Shiki di sini ujungnya berubah menjadi mirip seperti tombak, tetapi Makoto dengan mudah menahan tongkat sihir milik Shiki ini. Murid-murid Makoto terkejut karena Makoto bisa membuat penghalang sihir tanpa buku sihir. Di sini juga murid-murid Makoto kaget banget karena Shiki dan Makoto bertarung dengan jarak dekat, walaupun Makoto dan Shiki seorang penyihir. Pertarungan jarak dekat mereka sudah selevel dengan pertarungan kesatria kerajaan.
bahkan melebihi level itu. Dan murid-murid Makoto semakin terkejut karena Makoto bisa menggunakan 3 elemen sihir secara bersamaan. Dan juga di sini Shiki bisa menyerap elemen sihir tersebut. Akhirnya Shiki pun kalah dari Makoto. Singkat cerita, Makoto langsung menatap murid-muridnya dengan tatapan tajam seperti Makoto ingin membunuh mereka. Akhirnya murid-murid Makoto ketakutan karena sekarang tahu seberapa kuat Makoto. Nah, setelah itu Makoto berkata, siapa saja yang ingin menjadi kuat, datang saja kepada Makoto. Makoto akan melatih mereka. Tetapi di sini juga Makoto mengancam kalau latihan Makoto sangat berat, sampai-sampai para murid nanti akan lebih memilih mati dibandingkan latihan bersama Makoto. Setelah itu Shiki menjelaskan beberapa hal dengan lembut. Dan akhirnya mental para murid akademi pun mulai membaik. Singkat cerita, di sini Shiki melihat muridnya yang terluka karena terkena dampak pertarungan antara Makoto dan Shiki. Shiki akhirnya mengobati murid tersebut dengan potion buatan Shiki sendiri. Dan di sini juga murid-murid kaget karena potion buatan Shiki sudah berada di kelas yang sama dengan eliksir. Tetapi Shiki bilang kalau potion buatannya adalah potion biasa yang mereka jual di toko Makoto dan Shiki. Dan akhirnya murid pun dibuat kaget dan kebingungan oleh kegilaan mereka berdua. Setelah praktek selesai, beberapa murid memutuskan untuk menjadi muridnya Makoto. Oke guys, mungkin segitu dulu pembahasan gua kali ini. Gua mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata. Untuk kedepannya insya Allah gua akan meningkatkannya lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.